Ghazwatu Uhud, Perang Uhud. Inilah kira-kira gambaran kota Madinah Al-Munawwarah pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi sampai ke Gunung Uhud. Pegangan kami adalah peta-peta milik Sekretariat Daerah Madinah Al-Munawwarah dan foto-foto yang diambil lewat satelit. Semua referensi yang menjadi pegangan kami sepakat bahwa tentara kaum musyrikin sebelum peperangan singgah di Batni Syabikah dekat Wadi Qanah di depan Jabal Ainain ke arah timur laut dari Gunung Uhud. Bahwa di tempat itu mereka melepaskan onta-onta dan kuda-kuda mereka dalam perkebunan kaum muslimin di Asy-Syamghah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat dari Masjid Nabawi setelah sholat asar pada hari Jumat tanggal 14 Syawal tahun 3 Hijriah. Bahwa mereka berjalan melalui Thaniyatul Wada' sampai ke Asy-Syaut, tempat di mana Abdullah bin Ubay bin Salul bersama para pengikutnya dari kalangan munafikin berpaling meninggalkan pasukan. Bahwa mereka setelah berhenti sejenak melanjutkan perjalanan menuju Utum Asy-Syaikhain. Di tempat itu mereka berhenti dan tidur sampai sholat subuh. Dan bahwasanya mereka berjalan di suatu jalan ke arah timur sedikit untuk menghindarkan berjalan dekat dengan kaum musyrikin. Mereka berjalan melewati perkampungan Bani Harithah dan singgah di lereng Gunung Uhud di pinggir Wadi Qanah. Semua referensi menjelaskan detail tempat singgah mereka di pinggir lembah Qanah sampai ke Gunung Uhud. Tempat inilah kawasan yang paling sempit di lereng itu. Saat ini Wadi Qanah terletak di sebelah baratnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Wadi Qanah mempunyai aliran antara Bukit Ainain dan Gunung Uhud. Itu bisa saja aliran dasar dan bisa saja aliran anak sungai. Bagaimanapun, Wadi Qanah saat ini sudah kering dan dangkal, hampir mencapai permukaan tanah. Pemilihan tempat ini mempunyai hikmah yang sangat besar untuk mengatasi besarnya personil pasukan kaum musyrikin. Menurut tradisi perang waktu itu, kedua pasukan berbaris berhadapan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan kaum muslimin menghadap ke kota Madinah dan membelakangi Gunung Uhud. Di sebelah kiri mereka Jabal Ainain. Di tempat itu diletakkan pasukan pemanah, dan orang-orang musyrikin berbaris di depan mereka menghadap ke Uhud dan membelakangi kota Madinah. Sedangkan pasukan berkuda ada di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Semua riwayat sepakat mengatakan bahwa peperangan berlangsung seperti berikut ini. Pembawa bendera kaum musyrikin adalah Talha bin Abi Talha maju untuk perang tanding. Maka majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan terjadilah saling serang di lapangan itu antara dua pasukan. Ali berhasil membunuh Talha. Lalu saudaranya Utsman maju dan disambut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian membunuhnya. Orang-orang musyrikin terus merangsek maju. Demikian pula kaum muslimin. Pada fase ini pertempuran masih berlangsung satu lawan satu. Kaum muslimin menfokuskan serangan pada para pembawa bendera kaum musyrikin dan membunuh 8 orang dari mereka secara berturut-turut sehingga bendera kaum musyrikin jatuh. Pasukan berkuda mereka mencoba menerobos medan pertempuran dari arah Jabal Ainain sebanyak 3 kali. Namun mereka dihadang dan dipukul mundur oleh pasukan pemanah. Pasukan kaum musyrikin kacau balau setelah berjatuhan bendera dan mereka pun mulai mundur. Kaum muslimin terus maju mengejar kaum musyrikin. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai ke markas kaum musyrikin. Para wanita kaum musyrikin mulai lari tunggang langgang ke arah gunung. Sebagian kaum muslimin memanfaatkan kesempatan mengumpulkan ghanimah yang ditinggalkan pasukan musyrikin yang melarikan diri dan memasuki sebagian kemah markas mereka. Jadilah beberapa di tempat
di medan utama seperti kosong dan banyak kaum muslimin yang berpisah menjauh daripadanya. Pasukan pemanah menyangka bahwa peperangan telah usai, lalu turun dari bukit mengikuti rekan-rekan mereka yang mengumpulkan ghanimah. Walaupun telah diingatkan oleh komandan mereka akan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisi mereka. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa Khalid ibn Walid melihat turunnya sebagian besar pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka. Ketika itu ia menyerang mereka yang masih tinggal di posisinya. Namun riwayat itu tidak menjelaskan jalan yang ditempuh dan tidak satupun yang menyebutkan bahwa Khalid memutar menyerang dari belakang. Berdasarkan kondisi alami tanah, kami menguatkan pendapat bahwa Khalid menyerang pasukan panah secara langsung dan tidak perlu memutar menyerang dari belakang, karena jumlah pasukan panah tinggal sedikit. Seandainya ada proses memutar, maka itu terjadi dari arah selatan Jabal Ainain menyeberangi aliran Wadi Qanah sekarang. Riwayat-riwayat memfokuskan bahwa Khalid bin Walid dan pasukannya tiba-tiba menyerang kaum muslimin yang sudah bercerai-berai di belakang mereka, di belakang kaum musyrikin. Serangan dan majunya Khalid di belakang kaum muslimin menarik perhatian kaum musyrikin yang sudah mundur. Amrah Al-Harithiyah mengangkat bendera mereka. Maka mereka mulai kembali untuk menghadang kaum muslimin, dan neraca peperangan mulai berubah disebabkan bercerai-berainya kaum muslimin dan banyaknya jumlah kaum musyrikin. Terjadilah pertempuran di berbagai tempat. Sebagian kaum muslimin berjuang mati-matian, sebagian yang lain mulai merasa gentar, dan sebagian kecil ada yang melarikan diri. Pada saat itu Mus'ab bin Umair, pembawa bendera muhajirin, mati syahid, dan jatuhlah bendera mereka, sebagaimana beberapa orang kaum muslimin juga mati syahid. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di ujung barisan pasukan. Bersamanya sekelompok kecil sahabat. Tatkala melihat kondisi kaum muslimin setelah serangan pasukan berkuda kaum musyrikin, beliau berteriak memerintahkan pasukan berkumpul kembali. Mendengar suaranya, sebagian kaum musyrikin bergegas ke arah beliau untuk membunuhnya. Sebagian mereka ada yang sampai menerobos kepada beliau sehingga melukai wajahnya. Dan para sahabat berusaha mati-matian melindungi beliau dari sekitarnya, sehingga sebanyak 11 orang mati syahid. Sebagaimana sebagian kaum muslimin juga mendengarkan seruan beliau, maka mereka segera menuju tempat beliau. Peperangan kembali terjadi dengan menggunakan pedang dan panah, sampai orang-orang musyrikin menjauh dari Rasulullah. Kelompok sahabat yang mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju jantung lereng, namun dihadang oleh sebagian kaum musyrikin di tengah jalan dan terpaksa mundur. Dan sampailah kelompok itu ke tempat yang aman di kaki bukit. Sebagian musyrikin mencoba naik ke gunung, tetapi dipukul mundur oleh sebagian sahabat. Kaum musyrikin memahami bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan dari kaum muslimin lebih dari apa yang telah mereka capai. Abu Sufyan bin Harb berseru bahwa ini adalah pembalasan atas kekalahan di Badar, dan berjanji akan bersiap lagi untuk peperangan selanjutnya tahun depan di Badar lagi. Mereka lalu mundur kembali ke Mekah, dan kaum muslimin kembali ke medan tempur mengumpulkan para syuhada bersama penghulu mereka, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang telah dirusak jasadnya oleh istri Abu Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan dan mendoakannya bersama orang-orang yang syahid lainnya. Kemudian memerintahkan mereka dikuburkan di medan peperangan. Sesungguhnya Allah telah menepati janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Dan turunlah ayat-ayat yang mulia menjelaskan berbagai ibrah dan pelajaran peperangan ini, dan mengarahkan kaum muslimin untuk melaksanakan secara total segala perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ia mengajarkan kepada mereka bahwa bila ditimpa suatu musibah atau kekalahan, hendaklah mereka mengingat
bahwa mereka juga pernah mengalahkan dan akan mengalahkan musuh mereka, dan bahwasanya mereka mesti bersabar, tawakal kepada Allah, serta meneruskan jihad dan ketaatan. Maka dalam peperangan Uhud ini terdapat banyak pelajaran dan nasihat yang abadi sampai akhir masa. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya.